Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai salah satu UMKM. Perkenalkan, nama saya Kamila Ibrahim dengan NIM 17096250063. Saya Syalja Nabila Safitri dengan NIM 17096250002. Saya Vivian Ferlita Erli dengan NIM 1709625120. Saya Zulfa Pramestiani Kaputri dengan NIM 17096250064. Saya Afifa dengan NIM 17096250091. Halo semuanya, nama aku Vivian Ferlita Erli. Kalian tahu nggak apa itu UMKM? Sini aku jelasin. Jadi UMKM itu adalah usaha mikro kecil dan menengah. Dia itu jenis usaha yang skalanya kecil sampai menengah. Biasanya dimiliki oleh perorangan atau keluarga dan berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Ciri-cirinya antara lain modal usaha terbatas, jumlah karyawan yang sedikit, pengelolaan dilakukan langsung oleh pemilik, serta produk atau layanan biasanya dekat dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang ini aku ada di Soto Ayam Lamongan Putri yang berada di Jalan Raya Kayu Tinggi di daerah Cakung, yang merupakan UMKM loh. Kenapa sih Soto Ayam ini termasuk UMKM? Karena usaha ini dikelola sendiri dengan skala produksi yang tidak terlalu besar dan juga modal dan tenaga kerjanya terbatas karena hanya memiliki 7 karyawan dan berfokus menyediakan makanan langsung kepada masyarakat dan benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat loh, biar gampang nyarinya. Dan dengan karakteristik tadi, ini kenapa ini disebut UMKM? Karena sama banget sama contoh-contoh yang udah aku sebutin tadi. Nah, ayo ikut aku masuk. Halo semua, di sini saya Kamila Ibrahim dan partner saya. Dengan saya Afifa. Jadi kita di sini perwakilan dari kelompok 5 ingin mewawancarai salah satu UMKM. Nah, di sini kita sudah bersama salah satu owner dari UMKM yang namanya itu Soto Ayam Lamongan Putri. Boleh diperkenalkan dengan ibu siapa? Nama saya Putri, umur saya 29 tahun. Boleh tahu udah berapa lama ibu bergerak di usaha ini? Sudah di tahun 2008 hingga saat ini kurang lebih 10 tahun lebih. Kalau jenis UMKM-nya itu seperti apa sih? UMKM kami di bidang kuliner. Kuliner yang berbasis kuah-kuahan, yaitu soto. Kalau untuk karyawannya sendiri itu ada berapa di sini? Untuk karyawan di sini ada 7 bersama saya sendiri, termasuk saya. Oke. Boleh tahu nggak sih Bu alasan utama membuat usaha ini tuh apa? Berawal dari usaha kami ini bukan hanya pertama dan sekali di bidang soto ayam ini. Sebelumnya sudah membuat usaha tapi di bidang kuliner juga yang sama, tapi menunya berbeda, yaitu pecel lele. Cuma karena kita ngerombak karena pecel lele tidak berjalan, jadi kita buat ide lain, seperti kita mencari solusi usaha apa nih yang biar kita tetap terus dilanjutkan, yaitu kita membuat ide soto ayam kebetulan, dan sampai detik ini sudah berjalan sampai saat sekarang ini. Baik, terus bagaimana awalnya muncul ide untuk menjalankan usaha ini? Mungkin yang terutama yaitu Bapak, karena Bapak dia berpikir kemarin itu antara 2 pilihan. Yang pertama ada ide untuk membuka bubur ayam,
yang kedua soto. Tapi kita memilih yang menurut kita menurut kita Lebih banyak diminati. iya diminati, dibilang karena ini menu Nusantara ya, jadi kalau setiap kalangan pasti menyukai makanan tersebut. Kalau boleh tahu sebelum bisnis ini dimulai itu apakah ibu membuat perencanaan usaha terlebih dahulu atau kayak spontan aja? Spontan aja sih Kak. Spontan. Iya. Terus langkah apa yang pertama kali dilakukan dalam mempersiapkan usaha ini? Langkahnya ya mungkin kan langkah pertama ya mungkin kita menelateni usaha ini, kan nggak selamanya usaha langsung berjalan langsung laris gitu kan ya. Berarti otomatis kita berusaha buat menelateni, menekuni, menjalani dengan sabar, dengan ikhtiar. Proses. Iya, proses. Bagaimana sih ibu mengelola waktu, jadwal dan pembagian tugas agar kegiatan usahanya itu tertib dan efisien, apalagi karyawannya cukup banyak? Itu seperti apa? Ya kita dari mulai jam kerja dari jam 5 kita kompor kan selalu standby 24 jam. Jadi otomatis kuah soto tersebut itu nggak pernah yang namanya nggak panas gitu. Dari jam 5 bukain dandang soto, terus nanti jam 6-nya kita mulai buka pagar semua, tersusun nyusun, terus ada lagi ya udah berjalan dengan semestinya dengan kerja sama tim antara karyawan dan saya sendiri. Terus bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan di usaha ini? Apakah berdasarkan data, pengalaman, atau diskusi kerja sama tim? Berdasarkan kerja sama tim aja sih Kak. Jadi nggak ada yang namanya timpang tindih kan, karena atau iri-irian ya sesama karyawan. Jadi kita bekerja sama dalam tim gitu. Jadi apa metode rekrutmen yang ibu terapkan untuk usaha ini? Terutama yang saya terapin untuk menerima rekrutmen karyawan, satu berdasarkan pengalaman, lalu yang kedua berdasarkan pengalaman ya pertama dalam bidang skill tersebut ya, di warung makanan kan ya, berarti otomatis kita harus pertama dalam melayani harus ramah, harus sopan, harus menerapkan etika yang baik saat melayani pelanggan. Udah. Terus sistem penilaian kinerja pegawai apa yang digunakan? Sistem yang digunakan mungkin kalau misalkan warung terlihat ramai, mungkin ada tip tambahan setiap harinya, karena karyawan di sini untuk gaji per harian. Iya. Untuk strategi utama Anda dalam menjaga motivasi dan produktivitas karyawan itu seperti apa? Strateginya ya mungkin selain dikasih uang tip, mungkin kasih gift ya Kak. Maksudnya giftnya dalam arti kita selalu menerapkan setiap karyawan yang di sini, setiap ada yang ulang tahun atau apapun itu, kita selalu mengerayakan. Jadi gitu. Jadi sistem kekeluargaan sih kita jadinya. Jadi tidak ada pembedaan antara owners ataupun sama karyawan. Kita sudah sebagai keluarga aja. Untuk yang terakhir nih Kak, apa tantangan terbesar dalam mengelola karyawan saat ini? Mungkin tantangannya kita harus turun langsung gitu. Jadi kita nggak boleh melepaskan tanpa adanya owner gitu. Jadi kita harus menjaga, karena takarannya kita harus sesuaikan gitu. Terkadang takutnya nanti pelanggan ada yang tidak puas dengan takaran soto tersebut. Mungkin dengan takaran, mungkin kayak saya pribadi, mungkin takaran seperti garam, micin, seperti koya atau lauk pauknya itu sudah pas. Mungkin kan kalau misalkan terjun tangan karyawan tidak sesuai gitu. Itu sih kita harus memanage, memantau gitu. Karena sudah banyak pertanyaan yang kita tanyakan, jadi cukup sekian pertanyaan dari kita Kakak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya udah dibolehkan wawancara di sini. Terima kasih banyak. Cukup
Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zulfa Pramestianika Putri dan rekan saya. Syalsa Nabila Syafitri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membacakan hasil kesimpulan wawancara pada kali ini. Dari hasil wawancara dengan owner UMKM Soto Ayam Lamongan Putri, dapat disimpulkan bahwa usaha ini berawal dari pengalaman sebelumnya di bidang kuliner. Sebelum membuka usaha soto, mereka pernah menjual pecel lele. Namun, karena tidak berjalan dengan baik, akhirnya muncul ide untuk beralih ke menu soto yang dianggap lebih diminati masyarakat dan lebih sesuai dengan selera Nusantara. Dalam menjalankan usahanya, proses perencanaan dilakukan secara spontan, namun tetap dijalani dengan ketelatenan dan kesabaran. Usaha ini beroperasi secara tertib melalui pembagian waktu dan tugas yang jelas, dimulai dari persiapan sejak pukul 5 pagi. Sistem kerja dibangun berdasarkan kerjasama tim, mulai dari pengambilan keputusan, rekrutmen karyawan, hingga penilaian kinerja. Owner di sini juga menekankan pentingnya etika pelayanan, seperti sikap ramah dan sopan. Untuk menjaga motivasi karyawan, selain insentif harian, mereka juga menetapkan pendekatan kekeluargaan, seperti memberi hadiah pada momen tertentu. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah memastikan kualitas dan takaran setiap sajian tetap konsisten. Karena itu, owner harus terjun langsung untuk memantau agar kepuasan pelanggan tetap terjaga. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.